Alhamdulillah pada sore ini kita semua dapat melanjutkan lagi cerita pola sampai terus yang ke dimana kita sampai pada pembahasan ayat yang terjadi maka ini betul haji. Kira-kira perluannya Rasul amma ghairu azwajihi
Bigudil Baswari kelawan Mermati Bibat Bigudil Baswari kelawan Mermati Bibat Wa'anna Yudhina Wa'anna Yudhina Lan kelawan arep minggo ora Adipati Sapa Yudhina Suruh Wa'anna Yudhina Lan kelawan arep minggo ora Adipati Sapa Yudhina Suruh Wa anna yudhina lan kelawan arti orang adipati sapa Yudhina zinatahunna ing perhiasane Yudhina zinatahunna ing perhiasane Yudhina zinatahunna ing perhiasane Yudhina ada berarti wakari berterima ini kita akan membahas tentang turunnya ayat hijab dan keperluan wajibnya ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Qomsati nazalat ayatun hijab. Dalam tahun kelima Hijriah turunlah ayat tentang hijab. Bahwa proses binisbati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ayat hijab ini turunkan khusus bagi istri-istri Nabi Muhammad, yaitu wahia qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Fa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dan apabila kamu semua wanita dan apabila kamu meminta kepada mereka dimaksud adalah istri-istri Rasulullah sesuatu mataan pasal sesuatu benda, maka tanyalah kepada mereka. Dan apabila kamu semua meminta kepada mereka, yaitu istri-istri Rasulullah, sesuatu benda, maka tanyalah kepada mereka itu dari belakang tabir atau belakang penutup. Nah, dan demikian itu lebih suci bagi hatimu semua dan bagi hati mereka istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus amma wa azwajihi fa'amana. Idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum aqdaru li qulubikum wa qulubihinna. Dan apabila kamu semua meminta kepada mereka yang dimaksud ini adalah istri Rasulullah, meminta suatu benda, maka tanyalah kepada mereka itu dari belakang tabir atau belakang penutup. Nah, dzalikum aqdaru li qulubikum wa qulubihinna. Nah, demikian itulah lebih suci bagi hatimu semua dan hati mereka, yaitu istri-istri Rasulullah SAW. Amma wa azwajihi fa'amna biwadil baswara. Adapun selain istri beliau, selain istri Nabi itu diperintahkan pula untuk menjaga penglihatannya. Wa alla yudhina zinatahunna, dan agar tidak memperlihatkan perhiasannya. Jadi pada tahun kelima Hijriah Allah menurunkan ayat hijab, ayat tentang hijab yang pertama kali dikhususkan untuk istri-istri Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Quran surat Al-Ahzab ayat 53. Jadi ayat ini memerintahkan agar jika para sahabat, yaitu jika para sahabat berbicara atau ingin berbicara dengan istri-istri Nabi, maka para sahabat harus berbicara dari belakang tabir. Nah, dari belakang tabir atau penutup. Nah, jadi jika para sahabat ingin berbicara atau ingin ada perlu dengan istri-istri Nabi, itu harus lewat dari belakang tabir, penutup atau tabir. Jadi tabir
aling-aling dari nutupi nek ngomong kalau sinten Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, tujuannya itu untuk menjaga kehormatan ummul mukminin, menjaga kehormatan istri-istri Nabi Muhammad SAW, dan juga untuk menjaga adab pergaulan dengan istri Nabi Muhammad. Terus tujuan yang ketiga itu untuk memuliakan kedudukan istri-istri Rasulullah SAW. Jadi ayat hijab yang pertama kali turun itu adalah khusus kagum istri-istri Nabi Muhammad SAW. Terus wayang kosimulan kabagi al hijabu apa gawe aling-aling al hijabu apa gawe aling-aling salah satu akusami kelawan telu biro-biro bagian salah satu akusami kelawan telu biro-biro bagian ahad juga utawi salah sijine telu ahad juga utawi salah sijine telu khos tertentu bahwa khusus bisa Rasul sallallahu alaihi wasallam melawan biro-biro garwanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasnani utawi kang loro nyaumani iku umum apa isnan nyaumani iku umum apa isnan bisa ar-rasuli biro-biro garwanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairahunna liyane Isa Rasul Wawirohundarat liyane liyane Nisa'ur Rasul. Wayang pasimu al-hijabu salah kata aksan. Tentang hijab ini dibagi atas 3 bagian. Ahaduha khosun binisa'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu bagian yang pertama itu khusus bagi istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasani ya'umani binisa'ir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wawirohunna. Nah, dan yang kedua ini umum bagi selain bagi istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagi lainnya. Bagi lainnya itu selain istri-istri Rasulullah. Dalam pembahasan hijab ini, para ulama menjelaskan bahwasanya hukum hijab itu dapat dipahami dalam 3 bentuk. Bisa dapat dipahami dalam 3 bentuk pertama, yaitu fal awal. Yaitu yang pertama fal awal. Fal awal utawi kang pertama. Fal awal utawi kang kawitan. Fal awal utawi kang pertama. Antas turo ibu yito nutupi. Antas turo ibu yito nutupi. Antas turo ibu yito nutupi almar'atu sapa wong wadon. Almar'atu sapa wong wadon. Almar'atu sapa wong wadon. Jami abadaniha sekabehane awake almar'ah. Jami abadaniha ing sekabehane badane al-mar'ah. Hatta wajhah sehingga wajahnya al-mar'ah. Hatta wajhah sehingga wajahnya al-mar'ah. Hatta wajhah sehingga wajahnya al-mar'ah. Maka bainalan efek-efek lorone al-mar'ah.
maka bayihalan efek-efek lorone al-Qur'an bahwa kali utawi awal bahwa utawi kali utawi kang awal alazi iku perkara bahwa kali utawi kang awal alazi iku perkara nazalat kang tumurun fihi ing dalam alazi nazalat kang tumurun fihi ing dalam alazi ayatul hijabi apa ayat hijab ayatul hijabi apa ayat hijab fi sya'ni nisa'i Rasul sallallahu alaihi wasallam ing dalam tingkahe pira-pira garwanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa utawi awal khusus bina melawan nisa'i Rasul bina melawan nisa'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fal awalu atas doa al-mar'atu jami'an badaniha. Yang pertama ialah orang-orang perempuan harus menutupi seluruh badannya. Hatta wajhaha wa kaffaiha. Begitu pula muka dan dua telapak tangannya. Wa huwa alladzi nazalat bihi ayatul hijabi fi sya'ni nisa'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dimaksud ayat hijab di atasnya. Ayat hijab yang di atas mau itu khusus bagi nama istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa khusus ayat diturunkan khusus bagi istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama hijab itu khusus bagi istri-istri Rasulullah. Dan ini adalah hukum wajib yang paling ketat. Maksudnya hukum kanggo wedok sing kanggo istri Nabi Muhammad itu hukum sing paling khusus dan hukum sing paling ketat. Gini, karena istri-istri kanjeng Nabi itu diwajibkan untuk menutupi seluruh tubuhnya, termasuk wajah dan efek-efek loro, efek kedua telapak tangannya. Kemudian jika istri-istri Nabi Muhammad itu berinteraksi dengan laki-laki non-mahram, maka itu harus dilakukan dengan dibalik tabir atau dibalik penutup. Itulah hukum yang pertama yang khusus untuk istri-istri Nabi Muhammad SAW. Yang mana hukum ini adalah termasuk hukum yang paling khusus dan yang paling ketat. Inilah yang dimaksud dalam Quran surat Al-Ahzab tadi, ayat surat Al-Ahzab ayat 53 dan ketentuan ini hanya berlaku khusus untuk istri-istri kanjeng Nabi karena kedudukan mereka sebagai ummul mukminin. Jadi ya harus mereka ditutupi dengan hijab yang menutupi seluruh tubuh termasuk wajah dan efek-efek dan kedua telapak tangan. Kemudian asnan yang kedua asnan utawi tangkap yang hidup. Asnan utawi tangkap yang hidup antastro iku arep itu nutupi. Antastro iku itu nutupi. Almaratu soto wadon. Almaratu soto wadon jani abadanya ing sikabihane awale al-mar'ah jadi abadaniha istabihani awale al-mar'ah illal wajdah jabul wajah illal wajdah jabul wajah wal kafainilan efek-efek loro wal kafainilan efek-efek loro wajah dalam nambahi bagi ulama ini mengenai sebagian kira-kira ulama. Wajah dalam nambahi bagi ulama ini sopo bagi ulama ini sopo sebagian kira-kira ulama. Al-Qadar ini belakangan loro. Al-Qadar ini belakangan loro. Bil-Fakirati duwe kira-kira wong ukir wanten. Bil-Fakirati kedue kira-kira wong ukir wanten. Al-lawati hiyo
lil fakirati alawati yo lil fakirati alawati yo lil fakirati estagirna kan podo bergawe sapa alawati estagirna kan podo bergawe sapa alawati bil mazari ing dalam sawah bil mazari ing dalam sawah Wadhalika utawi mengkono al-mazkur Wadhalika utawi mengkono al-mazkur Qawluhu ta'ala ibu Dawuhi Allah ta'ala Rumaitu ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna Ya ayyuhan nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qul ngucapo sira Qul ngucapo sapa sira Li azwajika maring pira-pira bojo sira Li azwajika marang bojo Li azwajika maring pira-pira bojo sira Wabena dikalan pira-pira anak waben sira Wabena dikalan pira-pira anak waben sira Manisa ilmu mu'minina lan pira-pira waben pira-pira wong Islam Manisa ilmu mu'minina lan pira-pira waben pira-pira wong mukmin Yudnina mongko mrembregna Yudhina mongko mrembregna sapa nisa bil mu'minina Yudhina mongko mrembregna sapa azwajika ila akhirih Yudhina mongko mrembregna sapa azwajika ila akhirih alaihinna ing atase di azwajika ila akhirih alaihinna ing atase azwajika ila akhirih min jalabibihinna saking pira-pira min jalabibihinna saking pira-pira jilbabe di azwajika ila akhirih min jalabihinna saking pira-pira jilbabe di azwajika ila akhirih bahasa Indonesia Waqawlu lan dawuhi Gusti Allah Ta'ala Waqawlu lan dawuhi Gusti Allah Ta'ala Wala yudhina lan aja medhekno Wala yudhina lan aja medhekake sapa mukminat Wala yudhina lan aja medhekake sapa mukminat zinatahunna buat perhiasannya mukminat zinatahunna perhiasannya mukminat ilama kejaba barang ilama kejaba barang zuharokan ngedek apa man ilama kejaba barang zuharokan ngedek apa man minha saking zinatahunna minha saking zinatahunna waliyad ribna lan becek nutupna waliyad ribna lan becek nutupna waliyad ribna lan becek nutupna sapa mukminat bihumurihinna kelawan kudune mukminat bihumurihinna kelawan kudune mukminat ala juyubihinna ing atase pira-pira bulune ala juyubihinna ing atase pira-pira bulu lambine mukminat ala juyubihinna ing atase pira-pira
guru kandine mukminah. Surat An-Nur. Wahai ketahui iki amun iku umum. Wahai ketahui iki amun iku umum. Aslani antasboro al-mar'atu jami'an bedanya. Nah, yang kedua, orang-orang perempuan harus menutup seluruh badannya illa wajah wal kafain, kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Wazir juga ada ulama yang berbeda ini. Nah, sebagian ulama itu menambah lagi ialah dengan kedua telapak kakinya. Lil fakirati alawati yashtahilna bil mazari. Nah, yaitu bagi mereka orang-orang fakir yang bekerja di ladang, yang bekerja di sawah. Nah, terus wadah jika Allah Ta'ala, dan demikian itu menurut firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Yang berikutnya, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang mukmin, agar supaya mereka menutup kepala dan badan mereka dengan hijab. Surat Quran surat Al-Ahzab. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah berfirman dalam surat An-Nur yang menariknya, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasannya selain yang biasanya tak perlihatkannya. Nah, dan tidaklah mereka tutupkan ujungnya sampai leher dan dadanya. Nah, jadi kedua, hijab itu umum, hijab umum bagi wanita mukminah. Ini adalah hijab yang berlaku, atau ini adalah ayat hijab yang berlaku bagi seluruh wanita muslimah, termasuk istri Nabi Muhammad SAW dan wanita lainnya. Nah, yaitu menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, menurut pendapat mayoritas ulama, sebagian ulama memberi keringanan, memberi kemudahan bagi wanita fakir dan wanita fakir yang bekerja di ladang atau ya bisa dikatakan pekerja berat, dengan memperbolehkan kedua telapak kaki itu terlihat selama aman dari fitnah dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi dasar hukum hijab ini terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dan Quran surat An-Nur ayat 31. Tujuannya yaitu adalah agar wanita dikenal sebagai wanita yang terhormat. Nah, jadi Islam dalam memuliakan wanita itu dengan kehormatan, bukan menjadikannya untuk tontonan. Jadi Islam memuliakan wanita itu dengan kehormatan, bukan untuk tontonan. Bisa. Soal. Di Islam itu memuliakan wanita itu dengan kehormatan, bukan menjadikannya untuk tontonan. Ada tak? Sudah. Cantikan tontonan. Nah, bukan pula untuk membiarkannya untuk direndahkan. Karena wanita itu bagaikan perhiasan. Nah, jadi wanita itu bagaikan perhiasan, bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijaga dan dimuliakan. Jadi semakin wanita itu terjaga, maka semakin tinggi pula nilainya. Nah, jadi yang kedua ini adalah ayat yang turun. Yang kedua ini adalah ayat yang turun untuk umumnya untuk wanita, maksudnya untuk istri-istri Nabi dan juga untuk wanita lainnya, agar menutupi seluruh tubuhnya kecuali
dan kedua telapak tangan. Ayat ini turun dari di Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan juga Quran Surat An-Nur ayat 31. Nah, kemudian asal itu utawi kakak yang telu Allah yakuna iku arep yen ora ana Allah yakuna iku arep yen ora ana ikhtilafun apa campur ikhtilafun iku campur beda nisai ing dalem antarane wong wadon beda nisai ing dalem antarane wong wadon warijalilan wong lanang warijalilan wong lanang illa ma'a di mahromi illa ma'a di mahromi kejaba ing dalem sertane wong kang duweni mahram illa ma'a di mahromi kejaba ing dalem sertane wong kang duweni mahram bahwa utawi asalis amun iku umum amun iku umum dinisa nabi marek garwanipun kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi alat liyane nisain nabi memberi alat liyane nisain nabi yang qauli sallallahu alaihi wasallam karena dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat muwatna ayat muwatna ojo bersepek layak warna ojo bersepek ojo joko lanang bimraatin lawan wong wadon bimraatin lawan wong wadon illa ma'adi nafame kejaba sertane wong kang duweni mahram illa ma'adi nafame kejaba wong kang duweni mahram hadza tabi'i asalis amun iku umum aidan alih hadza tabi'i asalis amun iku umum aidan alih asal itu Allah yakuna ikhtilafan beda nisai warijal. Nah, yang ketiga ini tidak diperbolehkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan illa ma'adi mahram kecuali dengan mahramnya sendiri. Wa huwa amrun nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini untuk umum yakni isi-isi Rasulullah dan selain isi-isi Rasulullah karena ya qauli sallallahu alaihi wasallam tauhid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqwana rajulun bi imra'atin illa ma'adi mahram. Tidak diperbolehkan orang laki-laki dan perempuan bertemu sendirian kecuali dengan mahramnya sendiri. Nah, jadi yang ketiga ini adalah larangan ikhtilaf, yaitu larangan pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Jadi selain hijab, Islam juga mengatur hijab pergaulan. Jadi Islam melarang laki-laki dan perempuan berduaan kecuali dengan mahramnya sendiri. Ya, Islam melarang laki-laki dan perempuan berduaan kecuali dengan mahramnya sendiri. Jadi larangan ini berlaku umum. Berlaku umum maksudnya untuk isi-isi Rasulullah dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Karena untuk menjaga kehormatan dan menutup pintu fitnah. Nah, terus tapi hadal amilan yang dalam iki tahun tapi hadal amil lan yang dalam ikilah tahun Furido dan berdoake al-haji apa haji Furido dan berdoake al-haji apa haji ala majis torokan
ing atase wong kang kuwasa alaman sapa ing atase maring wong kuwasa ilahi sabila ilahi maring haji alaman sapa ing atase wong kang kuwasa ilahi maring haji sabilan apane dalane sabilan apane dalane ia tak jamaah supaya ento dadi kumpul ia tak jamaah supaya ento dadi kumpul al muslimuna sapa pira-pira wong Islam fi Makkah ing dalem kota Makkah ayat ta'arufu lan saling kenalan sapa muslimuna ayat tahidu lan dadi siji sapa muslimuna ayat ta'arufu saling kenal sapa muslimuna ayat tahidu lan dadi siji sapa muslimuna. Nah, jadi wafi hadal amin kuridor al-haji dalam tahun kelima hijrah itu diwajibkan juga beribadah haji ala man istata'a ilaihi sabila. Nah, jadi beribadah haji bagi orang-orang yang berpuasa atau mampu. Dia tajamaah muslimuna di Makkah maka untuk berkumpul di kota Makkah mereka Arabu mereka Hindu untuk saling kenalan, untuk saling berkenalan dan untuk saling menjadi satu. Dalam tahun kelima hijrah itu diwajibkan beribadah haji ke Makkah bagi orang-orang yang puasa. Dengan demikian orang-orang yang berhaji mau saling mengenal dengan bermacam-macam golongan dan meneguhkan persatuan. Nah, pertanyaannya apa itu haji? Apa itu haji? Ibadah seperti ini. Haji dilakukan di bulan Dzulhijjah. Haji adalah dilakukan di bulan Dzulhijjah tahun di Makkah, di kota Makkah. Jadi haji adalah ibadah ziarah ke Baitullah, ibadah ziarah ke Baitullah atau ke Ka'bah di Mekah pada waktu tertentu, yaitu bulan apa kamu? Bulan Dzulhijjah. Dengan niat dan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat agama Islam. Haji pula termasuk rukun Islam yang ke-5. Rukun Islam yang ke-5. Siapa yang berkewajiban haji? semua orang muslim, orang mampu. Haji diwajibkan kepada semua orang muslim yang memenuhi syarat. Yang syarat yang pertama yaitu adalah Islam, kemudian balik berakal, dan yang kelima yaitu mampu yang dimaksud yaitu mampu secara fisik, biaya dan keamanan dalam perjalanan. Maksudnya keamanan dia ini awalnya kuat dalam perjalanan dari rumahnya ke Makkah. Mampu secara kesehatan dan juga mampu maksudnya wong sing ditinggal ning omah iku bisa maksudnya nek sama meneh ditinggal wong sing ning omah iku baik-baik aja. Keadaannya itu baik-baik saja. Nah, jika belum mampu maka belum wajib untuk melaksanakan haji. Rangkaian waktu haji. Pertanyaan. Yaumut Tarwiyah itu tanggal piro res? Yaumut Tarwiyah itu tanggal Tarwiyah kan ada Tarwiyah Arafah, terus kemudian itu Idul Adha.
Yang mau tarbiah itu tanggal berapa? 9. Salah. Yang mau tarbiah itu tanggal 10 tasbih itu. Yang mau tarbiah itu tanggal 8 Nah, yang tanggal sama itu yang mau Arafah. Kemudian tanggal 10 itu tadi tanggal 10 kok. Tanggal 10 itu Idul Adha. Dia mau beli tank. Kata tanggal 8 itu dino Arafah. Malu. Nah, tanggal 8 itu Yaumut Tarwiyah. Tanggal sama tanggal 10 itu Idul Adha. Kata puasa terlihat apa? Nah, jadi kemudian tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah itu adalah yang dinamakan hari hari yang diharapkan untuk puasa. Nah, terus rangkaian ibadah haji yang pertama yaitu dimulai dari pertama yaitu ihram, kemudian wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, terus mabit di kemudian apa? Kemudian melempar jumroh. Ini kok tak takut ini. Begini iso melempar jumroh terus tahal, terus tawaf ibadah, terus bertawaf apa? Berali-ali kecil, bertawaf sa'i, terus mabit di terus melempar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, wusta, dan al-kubra. Terus yang terakhir tawaf wada. Jadi ini soal pertama rangkaian ibadah haji yang pertama yaitu ihram, terus wukuf di Arafah, terus mabit yang pertama Mabit di Musdalifah. Nah, terus Lempar jumroh ya, terus tahalul, terus lempar jumroh, sa'i, tawaf, terus bertawaf pakai lempar jumroh, sa'i, terus mabit yang kedua bis di Mina, terus yang ke selanjutnya lempar jumroh, mula wusta, akobah, terakhir tawaf. wada. Ulang rangkaian dari ibadah haji. Nah, jadi besok sambalane apa? Kita berdoa. Amin. Seperti rangkaian-rangkaiannya. Jadi ihram sampai akhirnya tawaf wada. Itulah apa? Diwajibkan haji di tahun untuk ini. Lanjut. Mulai suatu saat berkawin tadi, walau